المرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا Sadaqallahul Azim. Sebelumnya kita mengucapkan tahniah kepada Bapak Ahmad Rodi dan Ibu Hajar karena sudah mendapatkan putra yang itu bernama Ismail, sempena dengan anak Nabi Ibrahim yang pertama. Kebetulan namanya juga namanya Ismail. Disebutkan bahwa Nabi Ismail insyaallah akan menjadi termasuk satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita melihat di sini bagaimana gembiranya seorang ayah mendapatkan keturunan yang dicita-citakan, karena tujuan daripada pernikahan, tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk mendapatkan zuriat. Seandainya mendapatkan zuriat, maka mereka akan senang hati, mereka akan gembira. Dan memang seorang mukmin kalau mereka tidak dapat zuriat juga mereka akan senang. Mereka akan juga mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, karena itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini bahwa Pak Ahmad sudah mendapatkan seorang anak lelaki. Kata kita lihat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memberi nama, kemudian akikahnya, kemudian akan menimbang rambut yang dipotong pada malam hari ini, kemudian akan memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Itu sudah diberikan oleh Pak Ahmad, yaitu namanya dengan nama yang bagus, Ismail, kemudian Rafiq dan Abqari. Yang hebatnya yang terakhir itu Abqari. Abqari kalau dalam bahasa Arab modernnya itu artinya jenius. Jenius, Abqari. Lain dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an itu adalah surga, di mana di sana ada bidadari-bidadari yang menyiapkan dengan karpet-karpet hijau. Abqariyun hisan. Itu di dalam Al-Qur'an ya, ada di dalam Al-Qur'annya ya. Ar-Rahman ya. Di dalam surah Ar-Rahman tersebut. Mudah-mudahan itu persiapan Pak Ahmad Radi dan keluarga untuk masuk ke dalam surga insyaallah. Kalau kita melihat anak atau keturunan ini, yaitu bisa kita lihat anak atau keturunan yang pertama sekali sebagai apa? Sebagai perhiasan. Anak-anak keturunan atau keturunan kita ini adalah perhiasan. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an yang dibaca tadi, yaitu di dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatun. Harta dan al-mal dan al-banun, anak-anak adalah zinah, perhiasan. Bagaimana harta dan anak sebagai perhiasan? Dikatakan harta sebagai perhiasan karena di sana ada jamal, ada keindahan. Seorang yang mempunyai harta itu hidupnya dalam keadaan indah. Dia ada harta, dia bisa beli ini, dia bisa beli itu, bisa melihatkan ini, bisa melihatkan itu, jadi ada keindahan dengan adanya harta tersebut. Sedangkan anak al-badin, di mana perhiasannya yaitu ada pada kekuatan. Yang mempunyai keturunan, yang mempunyai anak tersebut, dia mempunyai kekuatan. Kekuatannya di mana? Dia akan selalu hidup, akan terus dengan keadaan yang hidup. Makanya dikatakan zina. Anak tersebut adalah zina atau perhiasan yang bisa hidup seterusnya untuk melanjutkan. Karena itu kita melihat, dan sebaik dari semuanya yaitu adalah amal yang soleh, amal yang kekal, yaitu al-baqiyatus sholihat.
Amal yang soleh tetap tersebut, yang mana disebutkan oleh para ulama, al-baqiyatus shalihat itu ada 5 ucapan. 5 ucapan. Lebih baik gitu. Lebih baik dari harta dan juga lebih baik daripada anak-anak tadi. Apa itu baqiyatus shalihat? Yang kekal, yang shalihat. Yaitu para ulama ada menyebutkan 5 kalimat. Yang mana 5 kalimat ini adalah yang paling kekal, yang lebih baik, khairun inda rabbik, di sisi Allah, dan juga sebaik-baik harapan. Yang 5 perkataan itu. Apa 5 perkataan tersebut? Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu artinya kalau kita dapat harta, kita ada anak, kemudian kita mengucapkan 5, itu lebih bagus lagi. Kita tidak dapat harta, tidak dapat anak, kita ucapkan ini, itu juga baik. Karena apa? Ada sebaik harapan. Anak juga kata kita lihat, ia sebagai apa? Sebagai dikatakan di dalam Al-Qur'annya adalah al-mal tersebut. Sebagai apa? Cahaya mata. Qurratu ain. Cahaya mata anak kita. Alhamdulillah ada orang tua melihat kepada anak-anaknya senang dia melihat kepada dia dengan melihat anak-anaknya tersebut, akhirnya dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersyukur. Dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keturunan tersebut. Dia anaknya. Maka dari itu anak atau keturunan juga ini sebagai apa? Sebagai penerus zuriat. Sebagai penerus zuriatnya. Orang yang meninggal dunia tidak mempunyai keturunan, dia akan habis di situ saja. Tidak ada ceritanya lain. Tapi kalau ada keturunannya akan bertambah, akan diingat. Makanya dikatakan di situ keturunan itu sebagai apa? Penerus zuriatnya. Sebagaimana diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Zakaria sudah lama hidup tidak mempunyai anak, maka Nabi Zakaria meminta kepada Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'ai rabbi syaqiya. Di dalam doanya min dzurriyyat thayyibah, dzurriatan thayyibah, anugerahkan kepada aku keturunan yang baik. Keturunan baik tersebut. Artinya di sini Mbak Ahmad Rodi sudah mendapatkan anak, artinya doanya itu dikabul oleh Allah. Itu sebagai tanda itu bahwa Allah mengabulkan permohonan Bapak Ahmad Rodi dan Ibu Hajar. Karena kalau tidak berdoa, mungkin tidak mendapatkan anak seperti begitu. Makanya sebagai bukti bahwa doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu juga akan ditunggu sambungan doanya. Karena bapaknya, ibunya berdoa supaya berharap anaknya akan menjadi anak soleh. Itu juga akan dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah mengabulkannya mendapatkan anak tersebut, maka akan terus doa ibu bapaknya akan diperolehin juga dengan keturunan yang baik, ya. Dan maka sebutnya dzurriyyah thayyibah. Dzurriyyah thayyibah. Tapi di samping itu kita jangan jangan terlena dengan keturunan tersebut. Karena apa? Kadang-kadang turunan ini sebagai apa? Sebagai ujian. Di sini sebagai inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sebagian dari istri kalian, jangan sebut istri-istri kalian nanti yang sana ramai. Sebutnya adalah anak juga sebagai apa? Fitnah. Fitnah di sini adalah ujian. Sebagai ujian. Apakah dia sabar? Apakah dia bisa mendidik anaknya? Apakah dia bisa mengajari anaknya? Apakah dia bisa membawa anaknya kepada yang soleh? Maka dari itu anak keturunan tersebut sebelumnya mestilah diberikan oleh orang tua 3 perkara. 3 perkaranya. Yang pertama mengenalkan kepada Allah Subhanahu. Mana ini? Dua-duanya kah?
Sama ya. Mana sini? Ya ini nggak mau, ini nggak mau. Yang mana aja? Itu namanya rela. Yang mana aja dapat. Nah, nanti nggak dapat nih. Baik. Nah, jadi tiga pengajaran yang mesti diajarkan oleh orang tua kepada anaknya tersebut. Yaitu yang pertama, mengajarkan kepada anaknya mengenal Allah, Rasul dan hari kiamat. Nah, itu yang pertama sekali. Kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasulnya, dan juga tentang hari kiamat. Ini mesti ada tiga. Kenal sama Allah. Man Rabbuka, yang mencipta kamu, yang memberi rezeki kamu. Itu ajarkan kepada anak kamu. Begitu juga kenalkan kepada Rasulullah, siapa Rasulullah, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Itu untuk di dunianya. Akhiratnya mesti ingat hari kiamat, bahwa nanti kamu hidup dan akan mati. Mati tersebut adalah suatu kemestian, suatu keniscayaan yang kamu akan menghadapinya juga, yaitu di hari kiamat. Itu yang pertama. Kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasul, dan juga kepada hari kiamat. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita apa? Yaitu tentang ilmu agamanya. Sebagai untuk menghadapi kehidupan. Untuk menghadapi kehidupan masa depan, ajarkan dia asas-asas, prinsip-prinsip agama. Karena itu yang penting. Ya, sebagaimana untuk nikah saja, nikah memilih ibu mesti yang beragama. Yang diutamakan adalah yang beragama. Fazfar bizatid din taribat yadah. Pilih yang beragama, maka engkau akan senang, akan gembira. Anak juga ajarkan keagamaan tersebut. Apa yang diperlukannya, bagaimana wajibnya sembahyang, apa yang diperlukan dalam sembahyang, perlunya wudu, perlunya puasa, perlunya kita mengajarkan kepada mereka membaca Al-Quran. Itu untuk kehidupannya. Itu kehidupan apa? Kehidupan keagamaannya yang akan dijadikan asas dalam menghadapi kehidupan yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang ketiga ini ajarkan kepada anak kalian, yaitu apa yang diperlukan anak kalian untuk hidup. Kasih dia mau belajar, kasih dia belajar. Ajarkan dia untuk belajar. Belajar apa saja, apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan. Berikan kepada dia, ajar. Jangan kita paksakan. Apa muyul dia? Kita bisa tahu, bisa mengarahkan begini dan begitu, tetapi pada hakikatnya anak itu sendiri yang akan menentukan. Anak itu sendiri karena dia sendiri yang akan menghadapi. Kita sudah tidak ada, anak itu nanti akan ada. Misalnya lebih panjang umurnya, lebih hidup kehidupannya akan lebih ada di sana. Itu jadi tiga yang mesti diajarkan oleh kita kepada anak-anak kita. Dan kita mesti ingat bahwa anak-anak kita dan juga sebagian dari istri kita adalah musuh kita juga. Aduan. Disebutnya sebagai musuh. Kadang suami, anak, istri, mereka ini Allah sendiri menyebut gitu. Bisa jadi mereka itu musuh kamu. Bersama kamu. Makanya kita lihat bagaimana Nabi Nuh, istrinya menjadi musuh. Bagaimana Nabi Lut, istrinya jadi musuh. Dikisahkan dalam Al-Quran. Anaknya juga bisa begitu. Anak Nabi Nuh, Kan'an, bagaimana memusuhi ayahnya. Itu semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk semuanya itu kita mesti ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sebagai orang yang beragama, orang hamba Allah yang Maha Pengasih, kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kita berdoa supaya mendapatkan apa? Cahaya mata, penerang mata, penyejuk hati dengan qurratu a'yun tersebut. Kita berdoa. Jadi walaupun apa yang terjadi dalam mendidik, dalam mengajar, dalam memberi petunjuk kepada anak kita akhirnya dengan doa tadi. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Kita tidak akan tahu apa yang akan berlaku nanti ini. Kita tidak tahu.
kita semuanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Pak Ahmad, kita serahkan Ismail dan juga saudari-saudaranya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dan juga teman-temannya, kawan-kawannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang sabar, berbakti kepada orang tua mereka sehingga mereka ini masuk dalam kategori yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu a'lam. Lanjut kita langsung doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala lauhi rahmaniyatika alladzi katabta fi biqalami rahimiyatika wa midada rahumuniyatika wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa minat ta'ati ma tuballighuna biha jinanak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tajala Ismail Rafiq Abqari waladan salihan barram walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Allahumma ja'alhu minas salihin. Allahumma ja'alhu minas sabirin. Allahumma ja'alhu minal muflihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Haji. Sebelum mengakhiri acara ini, atas nama Ibu lain, yaitu Bapak Ahmad Doli dan juga Ibu Siti Haja, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam majelis ini, dan juga kami mohon doanya Ananda Ismail Rafiq Abqari menjadi pegasan dari keluarga Bapak Ahmad Doli, dan seperti namanya menjadi anak yang jenius dan juga sebagai pejuang bagi agama Islam yang dianutnya. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan serta pelayanan yang kurang layak dari perhelatan malam hari ini. Untuk itu kami mohon maaf. Sekian dari saya dan juga dari Ibu Bari Bapak Ahmad Doli. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.